anak-anak, semangat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah kembali ya, setelah kalian libur selama hampir 3 minggu dan juga PJJ hampir 4 bulan gitu ya. Kita masih lanjut di PJJ kembali, dan kali ini kita akan memasuki sejarah wajib atau sejarah Indonesia, dan kita akan masuk ke KD 3.1 mengenai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, minggu kemarin kalian sudah presentasi mengenai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, sekarang kalian harus tahu selain kerajaan Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia, itu ada yang namanya akulturasi ya, akulturasi antara tradisi lokal dengan Hindu-Buddha. Saya sudah mengirimkan kalian file mengenai rangkuman tradisi lokal Hindu-Buddha di Indonesia. Baik, kalau sudah siap kita akan segera mulai ya. Kita akan mulai. Nah, di sini judulnya aja sudah akulturasi ya. Kalian ada yang tahu nggak apa itu akulturasi? Iya, akulturasi itu adalah penggabungan dua kebudayaan ya, penggabungan dua kebudayaan yang akan menjadi sebuah kebudayaan tanpa menghilangkan budaya asli, terutama budaya lokal ya. Itu. Nah, kita lihat yang pertama ada tradisi lokal ya, tradisi lokal Indonesia. Di sini tradisi lokal Indonesia itu ada perbedaan suku bangsa yang tidak hanya menyangkut perbedaan bahasa, kemudian ras, adat istiadat, dan juga sistem sosiokultural pada umumnya. Nah, adapun tradisi kepercayaan ya, adapun tradisi kepercayaan, kita tahu bahwa kepercayaan itu sudah ada sejak zaman kuno ya, sejak zaman megalitikum terutama, karena dalam zaman megalitikum ini kita sudah mengenal kepercayaan 5, walaupun zaman paleolitikum kita sudah mengenal kepercayaan hanya 2, animisme dan dinamisme. Nah, di megalitikum ini kita sudah mengenal kepercayaan 5 ya, 5 macam kepercayaan, yaitu roh nenek moyang, kemudian animisme, dinamisme, totemisme, monoteisme, seperti itu ya. Nah, selain Hindu-Buddha nanti juga akan masuk agama Islam, tapi kita akan bahas nanti gitu ya. Nah, di sini pasti terjadi suatu perubahan ya. Kalau kebudayaan asing masuk ke Indonesia itu pasti terjadi perubahan. Tetapi karena namanya juga akulturasi, itu tidak akan menghilangkan atau tidak akan meninggalkan budaya aslinya. Baik. Yang pertama, sistem kepercayaan. Yang sudah saya katakan tadi bahwa sistem kepercayaan di Indonesia itu sudah ada sejak zaman megalitikum, tetapi zaman paleolitikum juga sudah ada, tapi baru 2 kepercayaan, yaitu animisme dan dinamisme ya. Nah, di sini adapun kepercayaan terhadap roh nenek moyang ya, dan juga kepercayaan kepada benda-benda tertentu. Contohnya percaya keris, yang percaya bahwa di keris itu ada penunggunya, kemudian nanti biasanya dimandikan pada malam 1 Suro atau malam Jumat Kliwon, seperti itu. Kemudian batu akik ya, batu akik yang diisi, katanya ada ya yang isi seperti roh halus seperti itu, untuk misalnya menarik perhatian orang atau untuk menaklukkan orang, itu ada ya. Itu namanya kalau di Jawa itu percaya namanya klenik ya. Nah, namanya juga kepercayaan masa lalu, itu pasti ada yang namanya kejawen juga, seperti itu. Di sini ada dengan adanya masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, itu maka terjadi yang namanya akulturasi seperti yang sudah saya katakan tadi. Contohnya ada pemujaan terhadap dewa ya, di candi. Dulu kan kita nggak menyembah dewa, tapi menyembah roh nenek moyang, menyembah hewan, itu pernah ya. Totemisme, kita menyembah hewan itu. Nah, ada juga unsur pemujaan terhadap roh nenek moyang. Kita di candi itu ya,
di candi itu bisa memuja dewa dan juga memuja roh nenek moyang itu. Jadi ada kita bisa memuja dewa atau roh nenek moyang ya. Jadi itu akulturasi, tidak meninggalkan kalau Hindu Buddha itu dewa, kalau lokal itu roh nenek moyang, seperti itu. Jelas ya? Baik, yang kedua itu ada filsafat. Di sini filsafat itu ditemukan dalam cerita wayang. Jadi dalam cerita wayang itu isinya itu mengandung filosofi suatu kebenaran dan juga kejujuran. Kalau kita itu benar dan jujur, itu pasti akan berhasil dengan bahagia dan kemenangan. Tetapi kalau sebaliknya, apabila kita serakah, kemudian curang, itu akan berakhir yang namanya kehancuran. Misalnya kamu ditakdirkan menjadi bendahara misalnya. Nah, kamu jadi bendahara, kemudian kamu megang uang banyak nih. Nah, matamu hijau sama dengan banyaknya uang itu, kemudian kamu korupsi. Apa yang terjadi? Iya, hancur. Nanti bisa masuk penjara seperti itu ya. Tapi sebaliknya kalau kita jujur, laporannya sesuai dengan pengeluaran dan pemasukan, itu pasti akan berakhir kemenangan atau kebahagiaan gitu ya. Nggak akan dituntut sampai ke penjara seperti itu. Itu intisari dalam cerita wayang ya. Yang paling populer itu cerita wayang itu adalah Ramayana dan Mahabharata. Nah, ini berasal dari India ya. Nah, Ramayana dan Mahabharata ini ceritanya ada di relief ya, relief Candi Prambanan. Kalau kamu ke sana, kamu lihat, kamu raba nggak apa-apa. Oh, ini tuh ceritanya seperti itu. Kamu sewa aja guide ya, untuk menceritakan apa sih yang terjadi pada zaman dulu dalam relief tersebut ya. Kemudian di Indonesia juga ditemukan nasihat atau pesan ya, pesan yang mengandung makna filosofi bahwa manusia itu harus berbuat kebaikan, kebenaran dan kejujuran. Agar apa sih sebenarnya? Agar terbebas dari samsara. Samsara itu adalah penderitaan. Nah, itu unsur-unsur dari filsafat wayang. Jelas ya? Yang kedua adalah filsafat. Yang ketiga itu adalah pemerintahan. Pemerintahan pada zaman dulu itu tidak langsung dipimpin oleh presiden, tetapi dipimpin oleh kepala suku, karena sistem pemerintahan di Indonesia itu pada saat itu adalah kesukuan, maka yang pimpin adalah kepala suku. Nah, pemimpin kepala suku ini ada sistemnya, namanya primus inter pares. Primus inter pares itu adalah yang dituakan itu yang jadi pemimpin sukunya gitu. Jadi bukan maksudnya orang yang sudah tua itu jadi pemimpin, tidak. Tapi yang dipilih adalah orang yang berwibawa, baik, ngayomin anggotanya, bisa menyelesaikan masalah kalau misalnya ada masalah, seperti itu ya. Kemudian setelah Hindu Buddha itu masuk ke Indonesia, itu beralih menjadi sistem kerajaan yang dipimpin oleh raja. Nah, raja itu sifatnya mutlak atau absolut, jadi seumur hidup ya. Jadi kayak pemerintahan di Indonesia dulu kan ada yang seumur hidup ya kan, pada masa demokrasi terpimpin, di mana Soekarno itu mengatakan bahwa dirinya itu presiden seumur hidup, tapi ditentang sama rakyat Indonesia. Nggak bisa, karena apa? Kalau mutlak, nanti kalau meninggal bagaimana ya kan? Nah, makanya kalau rajanya itu meninggal, harus mengadakan suatu musyawarah ya. Jadi ada unsur musyawarah di situ. Jadi dimusyawarahkan siapa penerus raja tersebut. Nah, bisa misalnya omnya, bisa sepupunya, seperti itu. Harus yang sedarah atau punya hubungan keluarga. Kalau misalnya temennya nggak akan bisa, walaupun itu teman baik atau sahabat baik, kamu jadi raja aja nggak bisa. Jadi harus sesuai keturunannya, jadi satu keturunan seperti itu. Jelas ya untuk sistem pemerintahan. Yang keempat itu ada seni bangunan. Nah, ini seni bangunan ini yang paling terkenal, yaitu candi ya kan. Kalau unsur Hindu Buddha masuk ke Indonesia pasti candi, seperti itu ya. Nanti juga ada prasasti juga, tapi unsur yang paling utama adalah candi ya. Nah, candi itu kalau di Indonesia dan di India itu fungsinya beda. Kalau di Indonesia itu sebagai makam dan juga
pemujaan terhadap roh nenek moyang. Jadi kita datang ke sana, kita berdoa gitu ya. Karena apa? Di candi itu ada yang namanya stupa. Kalau kalian lihat Candi Borobudur itu banyak stupa di situ. Karena fungsinya apa? Fungsinya itu adalah untuk menyimpan abu jenazah raja-raja kuno yang sudah meninggal dunia. Kan kalau meninggal dikremasi, dibakar gitu ya, abunya dimasukkan ke dalam stupa-stupa itu. Nah, tidak lupa juga dalam stupa itu ada patung ya, ada patung ya, patung Buddha gitu ya. Itu sedang bersila di dalamnya gitu ya, sebagai penunggu abu jenazah tersebut. Kalau kamu cari-cari mana abunya gitu ya, kalau kamu ke Candi Borobudur pasti nggak akan kelihatan karena memang ditaruh di paling pojok seperti itu ya. Nah, kemudian di candi itu ada bagian-bagiannya juga. Bagian-bagiannya itu ada kaki candi, tubuh candi, dan kepala candi. Kalau kaki candi itu disebutnya Purloka, kalau tubuh candi Buvarloka, kalau kepala candi itu adalah Svarloka ya. Jadi kalau kaki candi itu ibaratkan lantai 1, kemudian tubuh candi itu lantai 2 dan 3 misalnya. Kemudian kepala candi itu di lantai 4. Jadi kan ada tangganya ya. Tangganya itu disebut punden berundak-undak. Punden berundak-undak itu sampai sekarang masih digunakan. Contohnya kalian di sekolah. Di sekolah ada nggak tangga untuk menghubungkan lantai 1, lantai 2? Ada kan? Nah itu ada peninggalan zaman megalitikum, namanya punden berundak-undak atau tangga. Seperti itu. Jelas ya? Nah, ciri-ciri candi itu yang pertama adalah bertingkat, pasti. Candi itu bertingkat, nggak mungkin enggak ya. Yang kedua itu ditemukan adanya batu pripih ya. Batu pripih itu adalah batu pipih yang ada di stupanya itu ya. Batu pipih yang ada di stupanya itu merupakan lambang jasmaniah raja ya. Jadi yang membuat candi. Kemudian yang ketiga, di atasnya itu ada patung dewa. Patung dewa yang dimaksud ada Dewa Siwa ya, ada Dewa Siwa yang menganut Hindu Siwa, dan ada juga Dewa Wisnu yang menganut Hindu Wisnu. Itu. Puncaknya itu juga ada lambang para dewa yang berbentuk bunga teratai. Itu ada bunga teratai gede gitu ya. Kalau kamu pernah ke candi pasti melihat hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah fungsi candi di Indonesia ya. Kalau fungsi candi di India itu beda lagi, sebagai tempat untuk memuja dewa seperti itu ya. Jelas ya untuk seni bangunan. Kemudian yang selanjutnya ada seni rupa. Seni rupa di sini masuknya Hindu Buddha itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan seni rupa ya, terutama di Indonesia. Contohnya, kita jadi bisa membuat relief ya. Relief itu adalah lukisan timbul di dinding candi. Nah, relief itu kalau di Candi Prambanan dan Candi Borobudur itu berbeda cerita. Yang sudah saya katakan tadi, kalau yang di Prambanan apa tadi? Cerita apa? Iya, Ramayana dan Mahabharata ya. Kalau yang di Borobudur itu tentang cerita dari Siddhartha Gautama dan juga kehidupan masyarakat sekitar candi tersebut ya. Nah, kalau yang cerita Siddhartha dan juga suasana kehidupan masyarakat Indonesia pada sekitar Candi Borobudur itu ada 3 relief yang sangat penting. Yang pertama itu ada relief perahu bercadik, di mana perahu bercadik itu adalah perahu yang dibuat dari kayu sederhana, itu gunanya untuk aktivitas perdagangan ya. Kita kan dulu bekerja sama dengan India ya kan. Nah, kita berdagang dengan negara-negara lain itu, ada India, ada Cina ya, ada Eropa, itu saling bekerja sama dulu itu perahu bercadik. Kalau rumah panggung itu kenapa dibuat panggung yang bawahnya itu kosong gitu ya. Nah, itu untuk menghindari
serangan binatang buas ya, seperti ular, harimau gitu ya. Kemudian untuk mencegah banjir juga, kalau misalnya banjir kan kita ada di atasnya seperti itu rumah panggung. Kemudian burung merpati itu ada di relief Candi Borobudur yang melambangkan suatu kebahagiaan dan juga adanya penghidupan itu. Kemudian ada juga di Candi Jago. Di Candi Jago itu ada relief tokoh Punokawan atau Punakawan. Itu adalah tokoh wayang yang sangat terkenal dalam cerita pewayangan pada saat Hindu Buddha ada di Indonesia. Itu untuk seni rupa. Jelas ya? Kemudian kita ke seni sastra. Seni sastra itu dulu itu kita itu pakai bahasa Austro-Melanesoid itu ya. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, Hindu Buddha masuk, kebudayaan India masuk, akhirnya diperkenalkan bahasa Sanskerta ya, pengaruhnya sangat besar di Indonesia karena bahasa Sanskerta itu untuk penulisan prasasti. Tahu ya prasasti itu apa? Iya, tugu batu bertulis ya. Kemarin udah kita bahas di kerajaan Hindu Buddha yang kalian presentasi itu ya. Nah, kemudian dalam perkembangannya bahasa Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta ya. Contohnya dalam kitab Batara Yuda, Mahabharata, ya, kitab Ramayana itu sangat dominan sekali karena itu akulturasi antara India atau Hindu Buddha dengan Indonesia. Itu untuk seni sastra. Kemudian adanya sistem kalender. Sistem kalender kalau dulu itu kita menggunakan yang namanya kalender Saka. Ya, belum Masehi karena kita masuknya itu sebelum Masehi. Kalau sebelum Masehi itu tahun maju. Ya. Kalau sesudah Masehi tahunnya apa? Mundur atau maju? Kalau sebelum Masehi mundur atau maju? Contohnya gini, kalau yang yang sebelum Masehi itu 500, kemudian 400 itu ya. Tapi kalau sesudah Masehi itu contohnya 2019, kemudian 2020, 2021. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Itu kalau Masehi. Nah, kalau Saka itu menggunakan ini gambar. Misalnya tanggal 1 itu bentuknya burung, tanggal 2 itu bentuknya ayam misalnya seperti itu ya. Itu perbedaan antara Masehi dengan Saka itu seperti itu. Jadi menggunakan simbol tuh. Contohnya penggunaan kalender Saka itu ada di prasasti Talang Tuwo ya, prasasti Talang Tuwo. Dan juga di setiap kata dalam kalimat dapat diartikan dengan angka dan dibaca dari belakang ya, dibaca dari belakang. Itu akan terbaca yang namanya tahun Saka. Itu kemudian ya, sampai di sini untuk tradisi lokal dan Hindu Buddha. Mungkin misalnya ada pertanyaan, kalian bisa bertanya melalui grup lain ya, kelas. Jadi nanti saya akan menjawab berbagai pertanyaan dari kalian semua. Ya. Nah, setelah itu kita akan mengerjakan kuis ya. Kuisnya sebentar aja melalui Quizizz nanti. Ya, nanti akan saya kasih kodenya, kamu tinggal masuk aja dalam kuis tersebut dan nanti keluar nilainya. Begitu saja ya. Kalau kurang jelas silahkan bertanya. Terima kasih.